Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Lalu scene flashback ke beberapa waktu sebelumnya, terlihat seseorang yang sangat kesal karena melihat hal yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi, yang membuatnya kehilangan puluhan tahun usaha kerasnya. Bahkan setelah begitu banyak pengorbanan, semuanya hilang dalam sekejap. Dan ini semua karena Silver Knight sialan itu, yang mengaku dari keluarga lupus, yang sebenarnya tak pernah ada di kerajaan Rom. Tapi bagaimana bisa? Tidak ada satupun dari begitu banyaknya pengikutku yang tahu siapa dia. Dijelaskan Lubis, sang murid pertama dari Raja Necromancer, lalu anak buahnya pun mengatakan bahwa berdasarkan dari pencarian, kami nama belakang itu bahkan juga tidak ada di Irans. Dengan kesalnya Ludis menyimpulkan bahwa berarti identitas itu palsu dan kerajaan Holy Empire yang dipenuhi para hama sialan itu, apakah mereka telah mengendus kita? Tapi kita pasti tidak akan kalah dengan mudah. Karena kitalah yang telah melayani Raja Necromancer, dan kita yang telah menyebarkan kematian sesuai keinginannya. Jadi sekarang semua pengikut segera pergi menuju Elusia, karena penguasa di wilayah itu sudah berada di tangan kita. Jadi, jangan khawatir, dan bawa semua supply bahkan persembahan bersama kalian. Diperlihatkan Vicon Aton, sang penguasa dari wilayah Elusia yang sekarang terkena efek status, telah dicuci otaknya. Lalu Ludis mengatakan bahwa ini semua berkat dari Amon yang menyertai kita. Jadi aku akan tunjukkan padamu neraka yang sebenarnya. Lalu, scene kembali ke saat sekarang di Elusia, terlihat para warga yang panik berlari ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri masing-masing dari serangan akar pohon yang memiliki banyak sekali mata. Namun sayangnya, ada banyak orang yang harus berakhir ditangkap oleh monster itu. Lalu Alan yang melihatnya pun bertanya-tanya, sebenarnya benda menjijikan apa itu? Alice menjawab bahwa makhluk itu adalah Big Eye, yang disebut sebagai iblis kuno ataupun bisa dibilang sebagai penjaga gerbang neraka. Lalu terlihat seseorang penjaga yang berhasil menebas salah satu akar itu, namun sayangnya hal itu tidak terlalu berguna, dan ia juga mengatakan bahwa monster itu akan beregenerasi meskipun kita menebasnya, karena tubuh utamanya adalah mata besar yang ada di tengah itu. Jadi tanpa menghancurkan tubuh utamanya maka akan sia-sia jika kita menebas akar-akar ini, karena pasti akan terus beregenerasi. Dan benar saja, hal itu terjadi dengan waktu yang sangat singkat. Akar yang telah terpotong menjadi dua bisa langsung menyatu kembali. Melihat hal itu membuat para pasukan itu mulai kehilangan semangat, karena apa yang sedang mereka hadapi benar-benar sangat tidak masuk akal, yang bahkan bisa mengubah rekan mereka menjadi undead yang mengerikan. Dan salah satu pasukan juga mengatakan bahwa dengan kemampuan monster ini biasanya digunakan untuk melindungi sesuatu. Lalu terlihat ibu dan anak yang mencoba melarikan diri dari serangan sang monster. Namun untungnya, sebelum monster itu bisa menyentuh mereka, tiba saja Alan datang untuk menyelamatkan mereka menggunakan senjata andalannya, yaitu senapan yang seketika membuat akar-akar itu langsung hancur dalam sekejap mata. Tapi sayangnya hal itu masih belum cukup untuk menghentikan niat dari monster itu untuk menangkap ibu dan anak. Namun sekarang giliran Alice yang menolong mereka dari serangan akar itu, dan ia juga mengatakan bahwa benar apa dugaannya, bahwa monster itu tidak terbentuk secara alami. Lalu sembari meminta ibu dan anak itu untuk pergi dari sana, Alan mendumel kesal karena monster itu telah menghancurkan liburannya yang sempurna. Tapi sebenarnya siapa orang bodoh yang mensummon monster ini di dalam kota? Kemudian setelah Alan mengingat kejadian sebelumnya, ia menduga apakah ini perbuatan dari orang-orang yang sebelumnya. Dan jika iya, maka berani-beraninya orang-orang bodoh itu telah melewati batas. Lalu dari kejauhan, Ludis yang melihat kejadian itu menjadi sangat senang, sampai tertawa terbahak-bahak atas setiap penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh orang-orang. Jadi akhirnya aku berhasil, oh Raja Necromancer, lihatlah kematian sekarang menyebar ke seluruh tanah ini. Tapi saat ia melihat bahwa persembahan mereka mulai menipis, ia meminta untuk segera
bawakan lebih banyak persembahan. Namun, tiba-tiba saja, ia dikejutkan oleh seseorang, dan saat menoleh, ia melihat seseorang yang menyeret pedang besar, sembari diiringi oleh para skeleton. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.